Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia. NIM saya 238620642. Kelas 2 Legur A, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama saya akan membahas munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Stay tune guys. Di sini ada pengaruh pendidikan, khususnya di bidang edukasi juga membawa pengaruh pendidikan. Lahirnya pendidikan di Indonesia. Dalam perkembangannya sekolah juga selalu dianggap pendidikan kelas rendahan bagi pribumi yang dapat menghasilkan dan juga mencetak kaum yang cerdik, yang pandai pada saatnya akan melahirkan kaum pelopor pergerakan nasional seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi di sini ada diskriminasi. Diskriminasi itu perbedaan penjajahan, perbedaan yang dijalankan oleh penjajahan yang membuat status rakyat semakin terpuruk. Karena rakyat bawah akan ditempatkan di golongan yang bawah, sedangkan rakyat penjajahan akan digolongkan di atas, sehingga para pemuda ingin pergi ke luar negeri untuk mengenyangkan pendidikan dan belajar ide-ide dari negara barat. Di sini ada pengaruh paham baru. Jadi pengaruh paham baru itu membuka pola pikir rakyat untuk melawan ketidakadilan dan untuk merampas hak bangsa untuk membangun kebangkitan sebagai membangun kebangkitan untuk menindas dari penjajahan yang akan merdeka. Jadi di sini ada bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah untuk kemajuan India atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsanya. Tujuan tersebut agar dicapai usahanya seperti memajukan pendidikan, peternakan, perdagangan, dan teknik industri, serta kembalinya kebudayaan sendiri. Yang kedua ada Sarekat Islam pada tahun 1911 di Awesan. Nah, latar belakang Sarekat Islam ini, dia ingin menyaingi pedagang-pedagang Cina. Selain ingin menyaingi pedagang-pedagang Cina, SDI juga ingin memajukan agama Islamnya. Yang ketiga ada Indispatis. Nah, Indispatis ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, tujuan Indispatis ini didirikan karena untuk mempersatukan India Belanda sebagai persiapan India merdeka. Nah, tujuan ini untuk disebarluaskan kabar melalui The Express. Terus tujuan ini dengan cara yang ditempuh. Cara itu adalah untuk memberantas orang-orang yang sombong dalam sosial, dalam pergaulan, merasakan cita-cita kesatuan nasional India dan memperbesar pengaruh pro-India. Yang keempat ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912. Didirikan di Yogyakarta oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, tujuan didirikan Muhammadiyah ini karena untuk memajukan ajaran agama Islam, untuk mengembangkan agama Islam dan untuk cara hidup dengan aturan Islam, serta untuk meningkatkan agama Islam. Yang kelima ada Partai Komunis Indonesia. Jadi Partai Komunis Indonesia ini didirikan pada tanggal 4 Mei 1914. Nah, pada awal mulanya anggotanya
154 orang. Pada awal tahun pendirinya adalah ISDV yang membatasi aktivitas pada diskusi teori kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang keenam ini ada Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 Mei 1922. Nah, tujuan lembaga ini untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Nah, tujuan ini untuk tercapainya Pancadatma Siswa, untuk menyesuaikan Pancadatma Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dan dasar kebudayaan. Yang ketujuh ada Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. Nah, tujuan Partai Nasional Indonesia untuk dicapainya asas kepercayaan dari diri sendiri. Nah, tujuan tersebut untuk memperbaiki keadaan politik, sosial, dan ekonomi dengan kekuatan sendiri. Misalnya kayak mendirikan sekolah, mendirikan klinik, koperasi, dan bank nasional. Yang kedelapan adalah pergerakan wanita. Nah, pergerakan wanita ini pelopornya adalah angkat ini. Nah, angkat ini mempunyai cita-cita. Beliau ingin mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Jadi biar tidak direndahkan mulu. Makanya angkat ini ingin sekali mengangkat derajatnya wanita.